Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Puput Purwanti dengan NPM 0320013336. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton semester 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah. Saya akan masuk dalam materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah pembelajaran komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Hal ini referensi dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajaran bahasa diarahkan ke dalam 4 subjek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basis 1999 adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks. Komunikasi, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap, makna, peran, daya trafis, penilaian, dan mengekspresikan diri dengan membahas kesemuanya dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Untuk mencapai tujuan di atas, pembelajaran bahasa harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran, serta menjadikan aspek-aspek tersebut sebagai tujuan dan kegiatan pembelajaraannya. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Perkelompokan strategi pembelajaran menjadi 3, yaitu 1. Strategi pembelajaran penemuan, 2. Strategi pembelajaran kelompok, 3. Strategi pembelajaran individu. Saya masuk dalam penjelasan strategi pembelajaran bahasa di kelas rendah. Membicarakan mengenai strategi pembelajaran bahasa tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan, metode, dan teknik pengajar. Mengitu menjelaskan sebagai berikut. 1. Pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan dalam pembelajaran bahasa mencakup pada teori-teori tentang hakikat bahasa dalam mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai sumber landasan prinsip pengajaran bahasa. Teori tentang hakikat bahasa mengemukakan asumsi dan tensi-tensi tentang hakikat bahasa, karakteristik khas bahasa, unsur-unsur bahasa, serta fungsi dan pemakaian sebagai media komunikasi dan suatu persyaratan bahasa. Teori pembelajaran bahasa memungkinkan proses psikologis dan pembelajaran bahasa sebagai dikemukakan dalam psikologis. Pendekatan pembelajaran lebih berfungsi aksiomatik dalam definisi bahwa kebenaran teori-teori linguistik dan teori pembelajaran bahasa digunakan tidak dipersoalkan lagi. Misalnya, daripada berdasarkan teori ini, bahasa struktur yang mengemukakan tensi-tensi linguistik menurut pandangan kaum strukturalis yang mendekatkan teori pembelajaran bahasa menangkut aliran. 2. Metode pembelajaran konstruksimen. Istilah metode berarti bercandaan,
secara penyeluruhan untuk meyakini materi pembelajaran bahasa secara teratur. Dalam strategi pembelajaran terdapat fasibel metode pembelajaran dapat diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu strategi perorganisasi isi pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pergolongan pembelajaran dengan Dendang 1989. Hal ini akan dijelaskan. Ada berbagai metode yang dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya cermat, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas. Namun, yang terpenting adalah penggunaan metode harus dikaitkan dengan situasi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan ditekan kepada kreatif siswa dengan menggunakan pengetahuan. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.